perkenalkan, nama saya Aurel Tia Zahra dan saya Rizky Mesari. Di sini kita akan mengumpulkan video micro teaching dari mata kuliah pengembangan pembelajaran matematika sekolah dasar, di mana di sini kita mengambil materi pecahan yang sebabnya itu tentang pecahan pembilang satu dan juga pecahan penyebut sama. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semuanya semangat ya untuk belajar hari ini. Semangat Ibu. Supaya pembelajaran kita hari ini ilmu yang dapat terserap dengan baik. Alhamdulillah baiknya kita buka dengan berdoa sebelum belajar terlebih dahulu ya. Ketua kelas Wisnu silakan disiapkan teman-temannya untuk berdoa. Muasyarah doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulan rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Sebelum kita mulai hari ini, Bu absen terlebih dahulu ya. Maela hadir, Wisnu, Aura hadir. Baik, semuanya hadir ya. Nah, sebelum kita mulai belajar hari ini, Bu mau tanya dulu nih, kalian tahu nggak apa itu pecahan? Nggak utuh, Bu. Nggak utuh. Ya, kalau katanya kan pecah itu artinya sesuatu yang tidak utuh ya. Kita hari ini akan belajar tentang pecahan, tapi supaya anak-anak semua semangat dalam belajar hari ini, kita explain terlebih dahulu ya. Ya Bu, baik semuanya berdiri. Kita ikuti yang ada di video ini ya. Jangan diputar-putar, diputar, jangan diputar-putar seperti yang ada. Jangan diputar-putar seperti yang Jadi untuk lebih memahami pecahan pembilang satu, mohon maaf, Ibu akan serahkan kepada Ibu Aura. Ini Ibu silakan. Halo. Di sini Ibu akan melanjutkan materi yaitu tentang pecahan pembilang satu. Yang pertama tentu kita harus tahu dulu apa itu pecahan. Coba dilihat di depan, ini ada gambar apa ini? Ada gambar jeruk. Ada berapa sih itu jeruknya? Ada berapa potongan? 5. Ada 5 potongan. Ya betul sekali. Di depan ini ada 5 potong jeruk. Artinya di sini kalian sudah tahu konsep dari pecahan. Ini itu adalah salah satu contoh dari pecahan. Nah, sebenarnya apa sih pecahan itu? Pecahan adalah cara untuk menunjukkan bagian dari keseluruhan. Misalnya, ya kita lihat tadi itu ada jeruk yang dibagi 5. Nah, kita makan satu jeruk potongan jeruk tadi. Artinya yang kita makan itu adalah 1/5 atau 1/5 bagian dari jeruk tadi. Lalu dalam pecahan itu ada 2 hal.
itu yang bawah. Seperti yang pertama, itu dibaca dengan 1/2. Lalu yang kedua itu dibaca dengan 2/4. Yang ketiga itu dibaca 3/6. Jadi yang disebutkan itu pembilangnya terlebih dahulu, baru penyebutnya. Nah, di sini kita masuk ke jenis-jenis pecahan. Ada dua. Yang pertama itu adalah pecahan pembilang 1. Pecahan pembilang 1 adalah pecahan yang angka di bagian atasnya atau pembilangnya itu adalah angka 1. Misalnya 1/3, lalu ada 1/4, 1/5, dan 1/6. Artinya ini menunjukkan bahwa kamu mengambil satu bagian saja dari sebuah benda yang dipotong-potong sama besar. Nah, di sini ini contohnya. Kita lihat yang di atas, kita lihat kue warna coklat yang di atas. Kalau dilihat ini dibagi jadi berapa sih? 3. Dibagi jadi 3. Kalau misalnya kita makan satu bagian, misal nih kita makan satu bagian ini, artinya ini disebut 1/3. Penulisannya itu menyebut terlebih dahulu, pembilang terlebih dahulu, baru penyebutnya. Nah, jadi ini ditulis dengan 1/3. Artinya jika Maila nih makan satu bagian ini, berarti Maila memakan 1/3 bagian dari kue ini. Nah, terus di bagian sampingnya coba dilihat ini kuenya ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian kue. Nah, kalau misalnya nanti kalian makan satu bagian ini, jadi kalian ini. Nah, misal kalian mau makan satu bagiannya ini. Jadi berapa bagian ini? 1/4. Karena ini dari 4 bagian ini kalian makan 1, jadi nanti disebut sebagai 1/4 bagian. Nih, paham? Nah, apa yang kalian ada yang cobanya? Maju sini. Nah, coba Maila di sini lihat ini kuenya ada berapa potongan? 1, 2, 3, 4, 5, 50. Ada 5. Terus kalau Maila makan salah satunya, coba diputar. Nggak boleh makan 5-nya, Bu. Enggak boleh. Kan harus bagi-bagi. Enggak boleh bagi. Nah, Maila makan satu bagian. Ini artinya berapa bagian yang Maila makan dari semua kue? 1/5 karena ini dibagi jadi 5, Bu. dibagi jadi 5. Gimana cara nulis 1/5-nya? Betul. Tepuk tangan untuk Maila. Di sini kita masuk ke materi berikutnya, yaitu membandingkan pecahan pembilang 1. Membandingkan pecahan dengan pembilang 1 dilakukan dengan memperhatikan penyebutnya. Semakin besar nilai penyebut pada pembilang 1, maka semakin kecil nilai pecahannya. Nih, contohnya seperti yang tadi sudah kita lakukan. Di sini ada ini tadi 1/3 dan di sini ada 1/4. Ibu mau tanya, kira-kira besarannya 1/3 atau besaran 1/4? 1/3. 1/3. Kenapa yang lebih besar 1/3? Karena itu satu bagian hanya dibagi 3, Bu. Betul, karena satu bagiannya hanya dibagi 3. Jadi lebih besar yang 1/3. Artinya bisa ditulis 1/3 itu lebih besar daripada 1/4. Kenapa? Karena 3 kata penyebutnya ini dia lebih kecil dibanding 4. Jadi bisa kita bayangkan, misal
Selanjutnya itu mengurutkan pecahan pembilang 1. Mengurutkan pecahan dilakukan dengan menata pecahan dari yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya berdasarkan nilai angka penyebutnya atau angka yang dibawa. Untuk pecahan pembilang 1 semakin besar penyebutnya, maka nilai pecahan semakin kecil. Sedangkan semakin kecil penyebutnya, nilai pecahannya itu semakin besar. Nah, contohnya kayak gini tadi. Terus bisa ada 1/3, lalu 1/2, lalu 1/4. Coba diurutkan dari yang paling kecil. Yang paling kecil gimana? 1/4. 1/4 ini lebih kecil dari selanjutnya 1/3. Lalu berarti 1/3 ini lebih kecil dari 1/2. Pintar. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, di sini ibu punya latihan untuk memastikan bahwa kalian sudah memahami konsep dari pecahan yang sudah dipelajari ini. Kita akan mencoba latihan. Yang pertama, ini cepetan ya. Yang pertama, manakah yang merupakan pecahan dengan pembilang 1? Siapa yang bisa jawab? Wisnu, apa jawabannya? Jawabannya A1/4. Kenapa jawabannya yang A1/4? Karena ada 1 sebagai pembilang atau angka satunya itu di atas. Coba lihat, jawaban benar atau enggak? Yeay, jawaban itu benar. Lalu berikutnya nomor 2. Istilah titik-titik berikut dengan notasi lebih dari atau kurang dari. Siapa yang mau jawab ini? Yang A. Itu ada 5. Ini ada 5. Coba yang pertama, yang A itu soalnya 1/5 titik-titik 1/3. Kira-kira 1/5 ini lebih besar atau lebih kecil dari 1/3? Lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Karena dibagi 5. Nanti coba kita cek ya. Lalu yang kedua yang D, ada 1/4 dan 1/5. Ada 1/4 dan 1/5. Kira-kira 1/4 lebih kecil atau lebih besar dari 1/5? Lebih besar. Lebih besar. Lalu selanjutnya yang C, 1/8 dan 1/2. Nah, kira-kira 1/8 lebih kecil atau lebih besar dari 1/2? Lebih kecil. Lebih kecil. Kenapa lebih kecil? Karena itu dibagi 8 dan dibagi 2 lebih besar dari itu. Oke, terus yang D, yang keempat itu ada 1/10 dan 1/5. Nah, kira-kira 1/10 lebih kecil atau lebih besar dari 1/5? Kecil. Lalu yang terakhir itu ada 1/11 dan 1/13. Nah, 1/11 lebih besar atau lebih kecil dari 1/13? Lebih besar. Lebih besar. Nah, di sini ibu punya 2 soal. Yang satu nanti dikerjakan oleh Wisnu dan yang satu dikerjakan oleh Maya. Yuk, siapa nomor pertama? 1/3 lebih kecil dari 1/4. Ya, 1/3 lebih besar atau lebih kecil dari 1/4? Terus yang nomor 2, nanti kita bahas bareng-bareng ya. Yang nomor 2, coba Maya kerjakan. 1/7 lebih besar atau lebih kecil dari 1/2? Kecil. Coba nanti kita bahas bareng-bareng. Lebih kecil. Nah, sekarang kita bahas yang nomor 1 tadi dijawab oleh Wisnu. 1/3 itu lebih kecil dari 1/4. Benar atau salah? Salah. Kenapa
besar dari 1/4. Lalu yang ini jawaban Naila tadi, Emek jawabannya Lebih kecil, Bu. 1/7 lebih kecil dari 1/2. Betul. 1/7 benar lebih kecil dari 1/2. Mengapa? Karena 7 itu dibagi 7 banyak, Bu. Nah, dibagi 7. Tapi Naila salah di lambangnya. Lambang ini menyatakan lebih besar. Kalau lebih kecil itu lambangnya seperti ini. Nah, jadi untuk mengetahuinya kan ada lambang yang seperti ini dan ada lambang yang seperti ini ya. Nah, kita ungkapkan di bagian depan ini kita kasih garis. Misalnya ini kita kasih garis, ini membentuk huruf apa? Huruf B. Sama dengan huruf B berarti ini artinya besar atau lebih besar. Lalu yang bawahnya dikasih garis juga depannya ini seperti huruf apa? Huruf K ini sama dengan kecil atau bisa dikatakan lebih kecil. Paham ya untuk ini urutan ini dan juga lambangnya, paham ya? Nah, ini sudah menjelaskan tentang pecahan panggilan 1. Jadi ciri-ciri pecahan panggilan 1 itu apa yang paling gampang diingat? Yang satu angka 1 di atas, Bu. Yang angka 1 di atas. Nah, selanjutnya nanti kalian akan belajar tentang pecahan penyebut sama, di mana nanti akan kembali lagi ke Ibu Rizky. Baik, kembali lagi bersama Ibu ya. Di sini kita akan belajar tentang pecahan penyebut sama. Tapi sebelum itu Ibu pengen tes, masih semangat? Siapa semuanya masih mau belajar? Masih. Masih. Yuk tetap semangat bareng-bareng ya. Tetap semangat. Masya Allah, masih semangat ya belajar. Jadi tadi Ibu Aura udah menjelasin pecahan apa sih? Pecahan panggilan satu. Kalau ada pecahan seperti ini, yang di atas disebut apa? Panggilan gitu. Lalu yang di bawah disebut penyebut. Oke, baik. Tadi Ibu Aura sudah menjelaskan materi tentang pecahan panggilan 1. Nah, semakin besar angka yang di atas tadi, maka semakin kecil ya nilainya. Seperti 1/3 titik 1/4. Berapa tadi kalau tadi udah belajar? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Kenapa? Karena kalau kita punya roti dibagi 3, dibandingkan roti dibagi 4, maka besaran roti yang dibagi 3 ya, dibanding dibagi 4. Maka sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya setelah kalian paham, yakni tentang pecahan penyebut sama, di mana pecahan penyebut sama ini adalah pecahan yang angka yang bagian bawahnya atau penyebutnya itu sama persis. Artinya benda-benda tersebut dipotong dengan ukuran yang sama besar. Ini ada gambar apa? Pizza. Pizza. Siapa yang suka makan pizza di sini? Saya tapi nggak pernah. Nanti kita coba ya, Pak. Baik, di sini ada pizza, pizza A sama pizza B. Pizza A sama pizza B dipotong sama nggak? Berapa
lebih kecil ya adik-adik. 2/4. Nah, jadi kalau tadi kita bisa lihat kalau di periode yang sama kita lihat angka bawahnya di periode sama kita bisa tinggal melihat yang mana yang lebih besar di atasnya. Kalau semakin besar angka di atasnya maka semakin besar pula bagiannya ya. Jadi selanjutnya menurunkan pecahan setelah kalian paham bagaimana cara membandingkannya, kita akan menurunkan pecahan periode bersama dengan menyusun pecahan dari yang kecil atau terbesar dengan hanya melihat angka atasnya saja. Nah, untuk pecahan bersama semakin besar angkanya maka nilai pecahannya semakin besar. Kalau pembilang sama tadi semakin besar angka bawahnya maka semakin kecil. Nah, kita bisa lihat bahwa 6/7 itu lebih besar. Kita lihat angka atasnya ya. Kalau angka atasnya itu semakin besar maka nilai pecahannya juga semakin besar. Jadi 6/7 lebih besar dari 4/7. 4/7 lebih besar dari 2/7. 2/7 lebih besar dari 1/1. Jadi ingat kalau periode bersama itu kita lihat angka atasnya. Semakin besar angka atasnya atau pembilangannya maka nilai pecahannya semakin besar. Baik, pintar semuanya. Nah, di sini ibu punya soal. Isilah titik-titik di bawah ini dengan pecahan yang sesuai gambar. Sini ada gambar apa ini? Ada dibagi berapa bagian? 4. Sama-sama dibagi 4 ya. Yang pertama ini diarsir berapa? Bagian yang diarsir 2. Yang sini 1. Berarti kalau yang pertama ini pecahannya bagaimana bentuknya? 2/4. 2/4. Tiga. Yang satunya 1/4. Betul. Jadi pecahannya ini 2/4, 1/4. Nah, lebih besar yang mana? 2/4. Karena angkanya ini dari angka atasnya semakin besar maka dia pecahannya juga semakin besar. Lalu soal kedua nih, punya ada 5 soal. Contohin terlebih dahulu, nanti 2 soal terakhir ibu minta kalian nanti secara bergantian. Ada 1/5, titik-titik 3/5. Kira-kira ini apa? Lebih besar atau lebih kecil? Kecil. Karena Ada pembilangnya lebih kecil dibandingkan 3. Betul. Lalu nomor 2. Oke, kita lihat ini lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Kenapa? Karena pembilangnya 2 dan 3 lebih besar 3. Lebih besar 3 ya. Jadi 2 lebih kecil dari 3. 4 lebih kecil dari 3/4. Lalu soal nomor 3. Nah, yang ini apa? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Karena pasangan lebih Nomor 3 besar. lebih besar dari 2. Oke, karena pembilangnya angka 3 lebih besar dari 2. 8 itu lebih besar dari 2/8. 2 soal terakhir juga minta cara bergantian ya. Siapa yang mau maju duluan? Saya Bu. Oke, silakan ya. Kira-kira 5/10 lebih besar atau lebih kecil dibanding 2/10? Lebih besar. Kenapa? Nilainya 5 di 2 besar 5. Besar 5 dibanding 2. Jadi 5/10 lebih besar dari 2/10. Baik, beri tepuk tangan teman-temannya. Oke,
sangat kecil. 11 per 13, 12 per 13. Kecil. Nah, Karena ini 11 kecil 12. oh, baik. Jadi 11 per 13 lebih kecil dari 12 per 13. Baik, jadi bukan buat Wisnu. Jadi anak-anak semua udah paham ya bahwasannya kalau pecahan tersebut sama, kita bisa lihat di jurus berikutnya yaitu lihat atas. Jadi kita bisa lihat angka atasnya saja karena angka bawahnya sudah sama. Jadi kita bisa perhatikan saja yang mana yang lebih besar dari kedua pecahan tersebut. Baik. Di sini kan kita bisa lihat juga dari sini. Kita buktikan ada yang ini ada kue. Kuenya ada berapa bagian? Total semuanya? 4. Jadi penyebabnya kita tulis angka 4. Lalu yang hasil di sini ada berapa bagian? 2 per 4. Kalau geser. Nah, jadi berapa sekarang? 3 per 4. Yang penyebabnya tetap sama ya, karena apa? Karena Ada 4 bagian yang masih sama, ada 4 bagian, jadi 3 per 4. 2 per 4 sama 3 per 4 susah ada mana? 3 per 4. Karena kita bisa melihat angka atasnya saja, bahwasanya 3 itu lebih besar dari 2. Pintar. Baik, sebelum kita saya belajar hari ini, Ibu punya satu buah lagu tentang pecahan. Boleh berdiri semuanya? Boleh. Tahu lagu tentang pecahan? Tahu ya, pasti tahu ya. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Ingatlah kawan, bentuk pecahan atas 9 bawah penyebu. Ingatlah kawan, atas 9 bawah penyebu. Ingatlah kawan, atas 9 bawah penyebu. Jadi hari ini anak-anak tadi udah belajar 2 materi. Materi yang pertama tadi dijelasin bahwa kenapa pembilang satu, bilang tadi bagiannya di mana? Di atas. Di atas. Kalau cara membandingkan pembilang satu, bagaimana? Semakin besar angka di bawahnya, maka pecahannya semakin kecil. Kenapa? Karena dibaginya banyak. Ya, dibaginya semakin banyak. Kita bisa bayangkan kalau satu kue dibagi 10 orang dibandingkan dengan satu kue dibandingkan 3 orang, lebih besar kue siapa? Dibanding 3 orang. Iya, 3 kue itu ya. 1/3 dibanding 1/10. Lalu kita juga tadi belajar apa? Materi tentang pecahan penyebut sama. Penyebut sama itu penyebutnya itu di mana? Bagiannya di bawah. Kalau penyebut sama terus dikunya ingat, lihat atasnya. Kita bisa lihat bagian atasnya karena penyebutnya sudah sama. Dan kita bisa lihat semakin besar
pertemuan minggu depan kita akan membahas materi yang lebih seru lagi dibanding hari ini. Semangat nggak? Ketemu minggu depan. Boleh pulang ke rumah masing-masing, istirahat, boleh juga belajar buat persiapan materi minggu depan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.